Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP kelas rangkap model 221, di mana saya mengambil kelas 4 dengan mata pelajaran IPS dan kelas 5 pada mata pelajaran IPA. Nah, yang pertama kompetensi dasar, ya, ini kita bisa ambil di buku guru. Kemudian indikator, materi pokok, sumber daya alam, panas dan perpindahannya, di mana kedua materi pokok ini harus berhubungan. Metode saya gunakan ceramah, tanya jawab, diskusi, dan pemberian tugas. Nah, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber dan media pembelajaran. Nah, ini saya untuk gambar dan alatnya itu nanti akan saya terangkan pada lampiran RPP berikut. Nah, saya langsung saja memaparkan. Nah, ini adalah gambar beberapa media yang saya gunakan. Ada merupakan barang tambang atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, ada yang merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan ada yang merupakan konduktor dan isolator. Saya lanjut ke kegiatan praktiknya. Ya, alat dan bahan atau media yang saya gunakan di sini yaitu air, korek api, lilin, kaleng bekas, kawat, paku atau benda konduktor, dan balok kayu. Nah, cara kerjanya. Nah, yang pertama itu perpindahan panas secara konduksi. Nah, setelah kita tahu bersama bahwa konduksi adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Nah, di sini ada lilin yang saya nyalakan. Ya, saya memegang sebuah kawat dan paku yang ukuran panjangnya berbeda. Nah, setelah beberapa menit kemudian, saya ukur waktu. Ternyata logam yang pendek lebih cepat menghantarkan panas daripada yang panjang seperti ini. Nah, yang kedua, sini ada perpindahan panas secara konveksi. Saya pakai 2 buah bolok kayu yang saya berdirikan, kemudian di tengah-tengahnya saya taruh lilin yang sedang menyala, dan di atasnya saya dudukkan sebuah bejana dari kaleng yang saya isi air. Nah, beberapa menit kemudian kita amati, maka air di dalam kaleng ini akan mendidih. Nah, itulah salah satu contoh perpindahan panas secara konveksi. Nah, ingat, perpindahan panas secara konveksi dan radiasi itu hampir mirip. Yang membedakan cuman ada pada alat yang digunakan atau media yang digunakan. Kalau kita menggunakan bahan padat seperti ini, besi atau kawat, maka dia merupakan perpindahan panas secara konduksi. Tetapi kalau kita menggunakan air atau benda gas, maka dia merupakan perpindahan panas secara konveksi. Lanjut yang ketiga, perpindahan panas secara radiasi. Ya, perpindahan panas secara radiasi itu adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Jadi kita bisa merasakan panas itu langsung pada sumber panas, ya, tanpa melalui zat perantara lagi. Nah, seperti ini lilin. Kemudian saya dekatkan tangan jari saya ke lilin itu, maka lama kelamaan beberapa detik kemudian maka saya akan merasakan panas pada kulit saya tersebut. Itu juga berlaku pada contohnya misalnya kalau kita berjemur di bawah matahari, ya. Nah, kita berjemur di bawah matahari maka kita akan merasakan panas. Jadi sekian dulu pemaparan singkat saya tentang media panas, media tentang panas dan perpindahannya, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.